Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan Ibu Krisna Dewi, seorang yang sudah tidak asing buat kita, bicara tentang menghadapi godaan, aneka godaan. Jadi godaannya nggak hanya satu, tapi berbagai macam godaan. Nah, godaan apa saja dan bagaimana mungkin rekan-rekan juga mengalami, termasuk juga dengan saya, dan bagaimana itu bisa terjadi, dan apa yang harus kita lakukan dalam terang firman Tuhan, kita akan belajar tentang hal ini. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami rindu Engkau dan firman-Mu menolong kami di tengah-tengah tantangan banyaknya aneka godaan yang sedang datang dan bisa datang dalam hidup kami. Biarlah Tuhan menolong kami, mempengaruhi kami hanya berdasar kepada firman Tuhan saja. Engkau berkati hamba-Mu, Ibu Krisna, pimpin di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat malam, Ibu Krisna, saya persilakan, Bu. Selamat malam semuanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang tergabung dalam program Bara Digital Ministry. Kita jumpa lagi, dan pada malam hari ini temanya luar biasa ya, menghadapi godaan. Memang godaan itu selalu ada dalam kehidupan umat Tuhan, kehidupan kita sebagai manusia. Tidak pandang bulu, siapapun bisa tergoda. Dari anak yang masih kecil, kadang-kala bisa ngumpetin mainan temennya, atau bahkan mencuri mainan temennya gitu ya. Atau bahkan sedikit-sedikit berbohong pada orang tuanya, remaja, pemuda, katanya mungkin ya udah dibayarkan uang SPP-nya, sekolahnya, misalnya harus bayar sendiri gitu ya, ternyata tidak dibayarkan. Banyak hal godaan-godaan yang macam-macam. Nanti kita akan sama-sama pelajari agar kita sebagai umat Tuhan bisa memiliki pemahaman betapa bahayanya ketika kita sudah masuk dalam godaan, bahkan kecanduan, bahkan kemudian kita tidak bisa lepas dari godaan itu, yang ujung-ujungnya akan menghancurkan kehidupan kita. Apalagi ketika kita sudah pada posisi yang tinggi, Tuhan kasih kepercayaan yang harusnya bisa memberikan setiap talenta yang ada untuk menjadi berkat buat banyak orang, tetapi justru kita tergoda, entah itu korupsi, entah itu kita selingkuh, berzina. Ini kan hal-hal yang di sekitar kita memang ada, memang terjadi. Nah, anak-anak Tuhan tidak terlepas dari godaan-godaan. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang sungguh-sungguh meneladani Kristus, yang ketika digoda oleh iblis, dia tidak tergoda. Dia tetap pada kesetiaannya kepada Tuhan. Dia tetap kepada komitmennya untuk bisa bertahan dari godaan, cobaan iblis. Ya, itu ada di Lukas pasal yang pertama. Ayatnya, Lukas pasal yang keempat, maaf. Lukas pasal yang keempat, ayatnya adalah ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, itu tentang pencobaan di padang gurun ya, pencobaan yang iblis lakukan kepada Tuhan Yesus. Ya, kita kalau membaca seluruh perikopnya, itu kan satu godaannya adalah Tuhan Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti. Ya, itu ada di ayat yang ke-3. Gitu ya, jawaban Tuhan Yesus di ayat yang ketiga, ketika iblis menggoda untuk mengubah batu menjadi roti, Tuhan menjawab, lalu berkatalah, ini yang iblis menggoda ya, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Lukas pasal 4 ayat yang ketiga. Tapi apa jawab Yesus? Itu ada di ayat yang keempat. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup
bukan dari roti saja. Ya, luar biasa Tuhan memberikan jawaban yang kemudian membuat iblis itu tidak bisa berkutik. Ya. Nggak ada lagi yang bisa dia coba-coba. Walaupun kemudian dia mencoba membawa Tuhan Yesus lagi ke segala area. Menunjukkan kekuasaan yang ada, kemegahan dunia, kemasyhuran dunia. Kemudian dia mengatakan lagi cobaan yang kedua, godaan yang kedua kepada Tuhan Yesus. Kalau engkau mau menyembah aku, ya, semua ini akan kuberikan kepadamu. Tapi jawaban Tuhan Yesus juga luar biasa sekali ketika digoda. Ya, Tuhan Yesus menjawab di ayat yang ke-8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi iblis pun harus menyembah Tuhan Allah. Ya, dengan tegas Yesus mengatakan, ada tertulis engkau pun harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia kita ini harus berbakti. Ya, Yesus memegang prinsip yang kuat. Nah, orang-orang yang tergoda itu kadang-kala tidak bisa memegang prinsip yang kuat. Dia tidak tahu hikmat Tuhan, dia kosong. Dia hanya mengikuti dunia ini. Apalagi kalau orang ya godaan sekarang ada 3T. Tahta, harta, wanita. Tahta itu kedudukan. Tuhan disuruh menyembah dan semua akan diberikan. Dia akan berkuasa atas dunia. Tapi Yesus tidak mau. Kemudian godaan hedonisme. Perut, apalagi udah lapar. Tuhan Yesus berpuasa gitu ya. Godaannya ada di perut nih. Batu jadi roti. Tapi Tuhan tidak mau. Hidup itu tidak hanya dari roti saja. Tetapi dari roti sang hidup. Roti hidup. Yaitu Yesus sendiri. Dari firman Allah. Dan kemudian godaan yang ketiga. Ketika Yesus dibawa ke hubungan bait Allah. Ke hubungan yang tinggi. Ya. Kemudian dia dicobai untuk mengatakan. Iblis berkata, coba kamu turun, kamu jatuhin badan kamu, diri kamu dari tempat tinggi ini, kan katanya mengenai kamu semuanya akan dilindungi. Malaikat akan menatang, akan menangkap kamu sehingga kamu tidak terantuk ke batu. Tetapi luar biasa jawaban Tuhan Yesus di ayat yang ke-12. Yesus menjawab, katanya ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Jadi jawaban-jawaban Tuhan itu sungguh luar biasa. Itu menunjukkan komitmen, konsistensi diri, tanggung jawab, self control. Ya. Nah, ini yang harus kita teladani sebagai umat Tuhan. Ya. Tentang kita menghadapi godaan di dunia ini. Tuhan sudah menunjukkan kesetiaannya kepada Bapa. Dia hanya menyembah kepada Bapa. Dia mengandalkan sang firman, roti hidup itu sendiri, yaitu Yesus. Dan dia tidak gila kekuasaan. Dia hanya sungguh-sungguh mau berbakti kepada Bapanya. Nah, bagaimana dengan kita? Ketika kita di dunia ini. Tapi sebelumnya, apa sih sebetulnya godaan itu? Apa yang dimaksud dengan godaan? Ada beberapa definisi ketika saya mempelajari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara rohani, secara agama, godaan itu pintu untuk masuk ke dosa. Jadi, pintu atau jalan untuk masuk ke dosa. Kalau ke dosa, pasti ujung-ujungnya kehancuran. Dalam pengertian yang lain juga, dikatakan godaan adalah sesuatu yang menggairahkan, yang membuat manusia ingin mencoba, tetapi ujung-ujungnya adalah kehancuran. Sesuatu yang menggairahkan, wah punya kekayaan, korupsi atau mungkin kita ingin hutang, ya itu kan juga bagian godaan. Yang penting wah, yang penting keren, ya. Pakai baju, pakai mobil, tapi
pinjol ya, istilahnya kita pinjaman hutang, tutup lubang gali lubang gitu ya, tanpa terasa kita hanyut sehingga hutang kita menumpuk luar biasa dan hidup kita terancam. Ada teman saya yang melakukan hal seperti itu ya, sehingga hidupnya terancam, fotonya mau disebar kemana-mana, dibilang ini orang tidak bisa membayar hutang, penipu, macam-macam, sehingga ketakutan sekali, hancur hidupnya. Nggak berasa cuma pinjam dari 20 juta, wah berbunga hingga ratusan juta. Godaan untuk cepat mendapatkan uang, tapi ujung-ujungnya kehancuran. Atau godaan untuk kita bisa segera kaya, sehingga korupsi sana sini, ini untuk orang-orang yang bekerja ya. Hati-hati sekali. Punya segalanya berkelimang tapi tidak takut akan Tuhan. Tidak punya self control, tidak pakai hikmat. Kadang saya bilang orang pinter tapi keblinger. Itu orang-orang yang punya kedudukan. Harusnya bisa menjadi berkah yang luar biasa dengan pemikirannya yang luar biasa pandai. Guru besar misalnya ya, seorang yang punya kedudukan juga jabatan yang hebat, dokter atau profesor atau penegak-penegak hukum apapun ya, saya tidak menyebutkan oknum atau orang-orangnya, tetapi siapapun pengusaha, nggak usah yang itu, memang yang biasa-biasa juga bisa melakukan seperti itu, tetapi harusnya orang yang sudah punya kedudukan itu kan mencapai kedudukannya tidak gampang. Dan itu pasti juga dengan campur tangan Tuhan kalau mau sungguh-sungguh dihayati. Ada pertolongan Tuhan. Tetapi ketika kemudian dengan kesibukan kita, dengan jabatan kita, kita rakus, jadi haus akan harta, kita lupa akan Tuhan, kita nggak pernah merasa bersyukur, dan tidak pernah merasa cukup, kita akan jatuh di kebohongan demi kebohongan, akhirnya korupsi yang menghancurkan hidup kita, ujung-ujungnya mempermalukan nama Tuhan, mempermalukan keluarga, pasangan kita, anak-anak kita, cucu kita. Karena kadang kita lihat fenomenanya bukan hanya remaja pemuda yang melakukan hal-hal yang tergoda secara harta duniawi, tetapi justru yang sudah secara usia itu sebetulnya mapan, artinya matang. Segalanya juga udah punya. Itu baru satu bentuk, maksud saya, godaan tentang harta atau korupsi. Belum lagi ketika sudah menikah, godaan tentang perzinahan, perselingkuhan. Menyedihkan sekali. Lupa bahwa pasangan itu anugerah Tuhan. Lupa bahwa kita harus memberikan warisan kepada anak cucu kita, warisan yang baik, yang takut akan Tuhan. Warisan yang abadi, warisan yang tidak sementara, yang tidak haus atau tidak kemudian menunjukkan keserakahan yang akhirnya hanyut dalam dunia ini. Pedoman dalam hidup ini, ngeli neng ojo keli. Kalau bahasa Jawa itu, kita mengikuti apa yang ada di dunia, tapi jangan hanyut dong. Kita punya prinsip, kayak Tuhan Yesus tetap setia sampai mati di kayu salib. Dia tahu mau mati, mau disalib, tetapi tetap setia. Bukan dia nggak tahu loh. Dia digoda, bukan dia nggak lapar untuk menjadikan roti. Iblis itu juga pinter. Setelah berpuasa, sedang berpuasa 40 hari, Yesus digoda, dia tahu di situ Yesus sedang lapar karena puasa. Makanya batu jadiin roti. Ya, kalau kamu memang anak Allah, coba jadiin. Kamu kan punya kuasa, kamu bisa. Tapi jawaban Yesus, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Luar biasa. Dan mari kita juga, anak-anak Tuhan, memiliki hikmat Tuhan ketika ada tergoda.
tidak. Kita berani berkata tidak. Saya cukup dengan anugerah Tuhan saat ini. Kami sekeluarga punya moto hidup itu bersyukur dengan apa yang ada. Artinya bersyukur dengan apa yang ada itu merasa mencukupkan diri dengan anugerah Tuhan yang ada. Kita syukuri. Kita nikmati. Kita bahkan bisa berbagi sehingga tidak serakah untuk diri sendiri diraup, mencari. Kemudian kita kalau bahasa Jawanya ngongso itu selalu merasa kurang, nggak pernah ada puasnya. Orang kalau tidak pernah merasa puas, sulit untuk bersyukur. Merasa puas bukan berarti kita segala sesuatu harus cepat puas, tidak. Kita tetap ada usaha. Tapi ketika hal itu seperti ini yang terjadi, hari ini dapatnya sekian, bulan ini seperti ini, syukurilah. Bersyukur. Itu semua karena kebaikan pertolongan Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan untuk apa yang Tuhan anugerahkan ini di bulan ini? Kita berpikir, apa ya ketika ada kelebihan, siapa yang membutuhkan? Saya harus bagaimana? Persembahan lebihkah ke gereja? Menengokkah orang-orang sakit yang butuh uluran berkat tangan kita? Kalau itu yang terjadi, sifat untuk korupsi itu jauh. Kalau kita juga setia kepada pasangan kita, selalu ada waktu bersama untuk bercengkrama walau hanya 10 menit, 15 menit, karena kita masing-masing sibuk, tetapi selalu mengalokasikan waktu, entah dimakan malam bersama, atau mau tidur ngobrol dulu, berdoa pastinya, memulai hari dan menutup hari dengan pasangan kita. Saya yakin yang namanya selingkuh, perzinahan, kelain hati itu akan tidak terjadi. Ada kerendahan hati. Ya, tidak merasa bahwa ketika kita berhasil itu kemampuan kita. Kita kemudian jadi orang yang takabur, sombong. Ini yang kemudian iblis suka membuat kita kemudian jatuh tergoda. Makanya kembali lagi ketika kita berbicara tentang menghadapi godaan, itu juga berbicara masalah karakter, berbicara masalah hati kita. Jadi godaan itu ada harta, tahta, wanita, gitu ya. Dan paling sulit nanti wanita lagi, harta lagi, tahta lagi, nggak ada puasnya. Mari kita semua yang mendengarkan program Bara Digital Ministry ini, hati-hati. Ketika ada sesuatu yang menggairahkan, membuat kita ingin mencoba, itu godaan. Menggairahkan sekali gitu ya. Yang kayaknya enak sekali. Tapi kita seorang dewasa udah ngerti ini, ujung-ujungnya hancur. Nama baik dipertaruhkan. Nama Tuhan dipertaruhkan. Kalau kita sudah berkeluarga, nama baik keluarga, pasangan kita, anak-anak kita. Ya. Kurang apa kita ini sebetulnya kalau kita bisa bersyukur, kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Karena Tuhan pun sudah memberikan segenap hidupnya buat kita. Kadang kita nggak merasa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik, Tuhan dekat dengan kita, sehingga kita menjadi orang yang liar. Jalan sendiri. Orang-orang yang liar itu kadang-kala juga dulu pola asuhnya mungkin liar. Pembiaran. Jadi kadang-kala orang yang tergoda itu bisa juga karena pola asuh yang keliru. Anak-anak remaja, apakah nggak ada godaan? Banyak. Seks bebas kalau punya pacar. Dia merasa tidak dicintai orang tuanya nggak ada waktu buat dia, takut misalnya dia diputuskan. Kemudian ketika diajak untuk berhubungan seks, mau aja. Putus misalnya. Kemudian ada lagi pacar yang baru, diajak lagi mau. Godaan pemuda, remaja saat ini juga luar biasa. Ketika punya pacaran, bisakah kita mengatakan tidak akan rayuan godaan seksualitas? Berhubungan dengan seksualitas. Besok saya mengisi di hotel
Bogor, salah satu hotel Bogor, untuk bagaimana ya mendampingi anak-anak kita di remaja dan pemuda, seksualitas dalam diri pemuda dan remaja Kristen oleh Kementerian Agama. Itu berbalik juga kepada kita, bagaimana kita selama ini membawa anak-anak kita dalam doa, mengajak anak-anak kita dalam doa, karena itu menjadi rem, kontrol di hati nurani anak-anak kita untuk mengatakan tidak, enggak, aku enggak mau. Seks itu hanya boleh ketika menikah. Pacaran baik-baik, kenalan dengan orang tua, pacaran yang cukup, sudah bekerja, menikah, baru seks. Tapi anak-anak sekarang tergoda untuk pacaran, kemudian seks, baru menikah. Ya kalau nggak hamil. Kalau godaan sampai hamil. Jadi godaan memang tidak hanya di jabatan, harta, tahta, tapi ketika anak-anak kita tumbuh dalam remaja mereka yang sedang masa akil balik, ya krisis identitas, dan kita orang tua tidak hadir. Atau kita orang tua yang sekedar selama ini memaki-maki anak-anak kita. Anak-anak kita juga tergoda untuk gampang maki-maki, gampang arogan, gampang untuk berkelahi, tergoda. Sedikit senggol, ada istilah senggol bacok gitu ya. Tapi ini senggol kejar, pukul. Karena dari kecil sudah sering dimaki-maki, mungkin juga dipukul, ditampar, direndah-rendahin. Dia akan tergoda juga untuk melakukan hal itu dalam tumbuh kembangnya. Ujung-ujungnya apa? Hancur, kehancuran. Bisa diskors dari sekolah, bisa di DO dari perkuliahan. Banyak kan kasus-kasus terakhir ini yang kita lihat ketika ada yang ya sudah, keluarin dah dari universitas, keluarin dari tempat pekerjaannya, karena dia melakukan tindakan yang tidak senonoh, pemerkosaan, ataupun pelecehan seksual. Jabatan yang tinggi bisa harus dibuang. Ya, punya lagi kesempatan untuk mengaplikasikan ilmunya karena godaan yang dia lakukan sangat mempermalukan sivitas akademikanya ataupun tempat bekerjanya. Sungguh sangat disayangkan, sangat ironis. Orang-orang yang pandai, orang-orang yang punya kedudukan, tapi tergoda oleh hal-hal yang sangat tidak baik. Ya, ini pelajaran buat setiap kita, umat Tuhan, yang Tuhan rindu kita bisa memiliki self-control. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi teruslah kamu diperbaharui dari sehari ke sehari. Iman kamu, karakter kamu, ya, pengetahuan, harusnya orang semakin tinggi pengetahuannya, semakin bijak, sehingga tidak mudah tergoda. Nah sekarang bagaimana nih cara menghadapi godaan itu? Ketika dunia ini menawarkan banyak godaan, macam-macam godaan, godaan kan juga bisa godaan untuk malas, ya, nggak mau belajar, kerja ogah-ogahan, cuman gitu-gitu doang, setor muka lah yang penting. Kan godaan-godaan juga, kita tidak produktif. Kita tidak memaksimalkan potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Sungguh sangat menyedihkan. Harusnya kita bisa maksimal. Talenta yang Tuhan berikan, kita bisa kembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan akan memberikan lagi ketika kita setia pada perkara kecil. Dari 3 talenta menjadi 6, 5 talenta menjadi 10, 2 talenta, 1 talenta menjadi 2. Ada peningkatan, ada pengembangan talenta. Harusnya seperti itu dan Tuhan suka. Tetapi apa yang terjadi ketika kita tergoda dengan males kerja gitu-gitu doang, males gaji juga cuma segini. Nggak ada semangat.
itu juga bagian godaan. Atau kita mempergunakan waktu dengan seenaknya sendiri. Santai dulu, main macam-macam lah, main game, ya, di dalam gadget kita. Kemudian kita nggak belajar. Atau sudah orang tua pun, dulu kan aku nggak ada permainan kayak gini. Nggak peduli ke pasangan, nggak peduli ke anak-anak, asik main sendiri. Ada loh. Yang kemudian itu menggoda pasangan untuk kemudian saya nggak tahan, saya nggak kuat, suami saya kerjaannya main terus dengan gadgetnya, saya minta pisah, Bu Krisna. Ada. Udah diomongin berkali-kali. Dia berkata, capek, udah kerja capek, ini hiburan, biar sehat, seimbang. Tapi istri terbengkalaikan. Anak nggak diajak bicara. Ini godaan juga. Atau Anda mungkin pemuda remaja di kantor harusnya bekerja, main juga. Entah online-online yang lainnya, tidak hanya games. Disambi-sambi untuk mengerjakan yang lainnya. Cari keuntungan sendiri. Yang harusnya kita fokus pada pekerjaan instansi yang memberikan kita kesempatan bekerja, tapi kita seenaknya sendiri. Jadi hari ini banyak hal yang kita pelajari tentang godaan, bukan hanya harta tahta wanita, tetapi juga tentang kemalasan, tentang hobi-hobi kita yang bisa membuat kita kecanduan, sehingga kita lupa akan peran kita yang utama. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ini yang menjadi pertanyaan buat setiap kita. Bagaimana ketika kita tergoda atau dunia ini menawarkan berbagai macam godaan? Yang pertama, tentu kata harus selalu dekat dengan Tuhan. Pertama, kita harus dekat dengan Tuhan. Hidup kita harus terkoneksi, selalu terpaut dengan Tuhan. Karena melalui Tuhan, yang artinya doa-doa kita membaca firman Tuhan, kita dibukakan banyak pengertian hikmat yang luar biasa, kita direm pengendalian diri, self control kita tahu ini yang baik, ini yang tidak baik. Kita tahu ini benar, ini tidak benar. Sehingga itu yang membuat kita bisa tetap setia, tidak jatuh dalam godaan. Yang kedua, kita mesti mengembangkan setiap potensi positif kita, hobi-hobi yang positif. Lakukan itu, sehingga tidak ada waktu kosong untuk kita melamun. Tidak ada waktu kosong untuk kita berpikir yang enggak, oh ini ada peluang, ada duit nih. Duit ini nggak usah saya setorin dulu. Duit ini bisa diambil. Toh saya yang pegang peti cash. Saya yang pegang ini sirkulasi macam-macam. Nggak ada yang tahu kok. Saya pakai dulu. Saya pakai untuk membangun dulu. Nanti kalau udah selesai, kemudian saya jual, saya dapat duit, saya kembalikan. Bangunnya belum selesai, duitnya mau diambil, kakak ada. Banyak kan kasus penipuan-penipuan 378. Ya, dalam kasus penanganan hukum gitu ya. Mengerikan sekali. Yang kemudian kita harus terpisah dengan pasangan kita, anak-anaknya. Kalau kita dijeruji, dulu saya konselor di lapas juga wanita ya. Kita harus dijeruji, kemudian pasangan kita kecewa, nggak nyangka, kemudian dia nikah lagi. Wah, sudahlah. Godaan-godaan karena hawa nafsu tentang harta. Pasangannya kemudian nggak terima, nggak ngerti dia, ternyata istrinya tutup lubang, gali lubang, merasa nggak dihormati. Oh, ternyata di belakang aku selama ini kamu tidak jujur. Gue tinggalin aja. Gue nikah dengan wanita lain. Korbannya siapa? Anak-anak. Banyak loh yang seperti itu. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita kembali menghayati bagaimana dampak dari godaan itu yang menghancurkan hidup kita, masa depan kita, dan keluarga kita. Nama baik kita, nama baik Tuhan. Makanya satu, tadi saya katakan harus berdekatan dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, kembangkan segala sesuatu yang positif dalam diri Anda. Ya, hobi-hobi Anda, ataupun talenta Anda, sehingga tidak ada pikiran-pikiran untuk korupsi, selingkuh, berzina, macam-macam.
Dan yang ketiga, cari komunitas. Ya, teman-teman yang membangun, yang membuat kita semakin naik secara karakter yang baik, rohani yang baik, jenjang pekerjaan yang baik, nilai-nilai yang bagus. Jangan bergaul ya, ini anak-anak remaja ke orang-orang yang sembrono, yang hanya mau pacaran, omongan-omongan negatif, seks bebas, pornografi, narkoba. Hati-hati, pergaulan yang buruk, firman Tuhan mengatakan, akan merusakkan kebiasaan yang baik. Semoga firman Tuhan yang singkat ini tentang bagaimana kita menghadapi godaan dengan terus berpaut pada Tuhan, dengan terus kita mengembangkan talenta dan hobi-hobi yang positif, dan mencari komunitas yang baik, yang bertumbuh secara rohani, karakter, dan juga secara kebiasaan-kebiasaan positif, maupun secara karir, secara akademis, itu yang harus kita lakukan, bisa kita terapkan. Jauhi godaan, karena godaan itu sesuatu yang menggairahkan, sepertinya menyenangkan, tapi berujung kepada kehancuran. Pintu masuk kepada dosa. Saya yakin kita rindu untuk hidup kita diberkati dan berkenan kepada Tuhan. Biarlah pembelajaran kita pada malam hari ini tentang menghadapi godaan boleh menginspirasi kita, menguatkan kita, dan kita harus berani berkata tidak kepada godaan. Harus segera punya alternatif pikiran-pikiran yang positif, bersyukur, dan tinggalkan orang-orang yang mungkin justru akan menghancurkan kita. Kita memilih hidup yang seturut dengan Tuhan Yesus, memegang prinsip komitmen setia kepada Bapaknya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa mungkin kata penutup ya dari saya ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang mendengarkan siaran program Bara Digital malam hari ini. Yang pertama, yuk kita jangan sampai membiarkan diri kita dicobai dengan terus kita mendekatkan diri sama Tuhan. Yuk kita selalu banyak komunikasi kepada orang-orang terdekat kita, karena Tuhan juga memakai orang-orang terdekat kita itu untuk mengerem keinginan-keinginan kita. Belajar terbuka ketika ada sesuatu yang Anda inginkan. Misalnya Anda mengatakan ingin ganti mobil atau ingin jabatan baru, tetapi kemudian ya ketika kita sharingkan kepada anak, kepada pasangan, mereka akan memberikan masukan, sabar mungkin, ya kita berdoa ya Pak atau Ibu gitu ya. Ini keterbukaan, komunikasi yang baik itu akan membuat kita juga bisa lebih mengendalikan diri dari godaan. Lakukan kebersamaan ya, supaya kita itu selalu fokus kepada apa yang Tuhan berikan dengan peran kita, dengan keluarga kalau sudah berkeluarga. Kalau yang masih bekerja atau kuliah ya dengan perkuliahan ngomong ke orang tua, ngobrol kesulitannya apa, pengen lulus kapan, ngambil teorinya misalnya mau skripsi judulnya apa, ketika ada hambatan apapun coba bicarakan. Ini hanya sekedar contoh ya. Artinya penting sekali ketika kita terbuka, orang yang terbuka tidak akan lebih mudah tergoda untuk hal-hal godaan yang ada, karena dia terpenuhi kebutuhan emosinya secara natural untuk sebagai makhluk sosial berbicara, dia akan nyaman ya, dibanding dengan orang-orang yang kadangkala diem-diem, kadangkala tidak bersyukur. Bayangkan deh, kadang-kadang kaget, loh kok saya pikir dia baik-baik, mendiam, ternyata korupsi gitu ya, ternyata ke lain hati. Makanya dekat dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan itu penting, dan berkomunikasi dengan anggota keluarga terdekat juga sangat penting, supaya Anda bisa sungguh-sungguh berhikmat ketika mengambil sebuah keputusan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena pada malam hari ini kami diingatkan bagaimana kami harus mensiasati, menanggulangi godaan-godaan yang ada dalam kehidupan kami. Kami tahu kami tidak mudah menghadapi godaan-godaan yang hadir dalam hidup kami. Namun ketika kami mengandalkan Tuhan,
kami melibatkan Tuhan, kami akan mampu melewatinya dengan benar. Untuk itu ya Tuhan, Kau menolong setiap kami, pendengar program Bara Digital Ministry ini, yang menyaksikan program ini ketika ada pergumulan, ada godaan, biarlah kami berani berkata tidak untuk hal-hal yang buruk. Dan kami kembali memohon pertolongan Tuhan untuk kami hidup di jalan yang benar, hidup yang sesuai dengan perkenanan Tuhan. Kalau ada kesalahan kami rindu Tuhan mengalirkan pengampunan atas setiap kami. Berkati Tuhan program Bara Digital Ministry ini, agar keberadaannya sungguh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan dengan penuh ucapan syukur dan permohonan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan dan penebus kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Krisna yang sudah membagikan berkat buat kita semua. Kita doakan juga Ibu bisa lekas pulih. Dan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung dengan kami. Kami undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan berkati, amin.